That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya yaitu ada beranggota 3 orang. Pertama dengan saya sendiri, Lulu Sinti Alfa ini. Dan saya Jian Putri. Saya Deviani Natali. Oke, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Jihan. Kepadanya kami persilahkan. Oke, di sini ada Salesforce latar belakang. Salesforce didirikan pada tahun 1999 oleh Marc Benioff and Parker Harris and Dave Molenhoff and Frank Dominguez. Visi awal perusahaan adalah memanfaatkan kekuatan cloud computing untuk mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Platform ini dirancang untuk mendukung bisnis dari skala kecil hingga perusahaan besar, dan kemampuan untuk ditingkatkan seiring pertumbuhan perusahaan. Next. Di sini ada biodata pendirinya, yaitu yang pertama Marc Benioff. Pada tanggal 25 September 1964, di usianya 59, dikenal sebagai salah satu pendiri, ketua, dan CEO perusahaan perangkat lunak Salesforce tersebut. Kedua adalah Parker Harris, lahir pada 20 Januari 1967 di Amerika Serikat. Parker Harris bersama dengan Marc Benioff mendirikan Salesforce tahun 1999. Next. Terus di sini juga ada biodata pendiri dari Salesforce. Selanjutnya ada Dave Molenhoff. Telah memegang berbagai peran di Salesforce, lahir pada 2 Juli 1966. Terus juga di sini ada Frank Dominguez, lahir pada 5 Mei 1967 di Amerika Serikat. Mendirikan Salesforce pada tahun 1999. Next. Oke, di sini terdapat tampilan dari aplikasi Salesforce yang mana yang bisa kita lihat di sini terdapat gambar dari pelaporan dan bisnis, dan ada juga di sini tampilan dari Salesforce bisa kita lihat. Nah, di sini juga ada laporan dapat di custom sesuai dengan kebutuhan pada perusahaan. Ada juga di sini otomatis dokumen dan quotation. Dan terdapat juga otomatisasi formula pada dokumen, dan bisa juga pelacakan dan aktivitas tim melalui GPS, dan terdapat juga otomatisasi notifikasi dan tugas. Next akan dibacakan oleh Devi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur CRM, manajemen data pelanggan. Salesforce menyediakan platform untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan, termasuk informasi kontak, otomasi penjualan, alat untuk mengotomatisasikan proses penjualan, termasuk manajemen prospek, pengolahan, penawaran, dan analisis penjualan. Next. Pelayanan pelanggan membantu perusahaan dalam memberikan dukungan pelanggan yang unggul melalui sistem pelacakan tiket, manajemen kasus dan penyelesaian masalah, pemasaran, dan analitik. Fitur yang memungkinkan perusahaan untuk merencanakan, menjalankan, dan menganalisis kampanye pemasaran dengan menggunakan data yang terintegrasi. Next. Integrasi, kemampuan untuk terintegrasi dengan aplikasi lain melalui API, memungkinkan Salesforce berfungsi sebagai pusat kontrol data dan aktivitas pelanggan. Keamanan,
fokus pada keamanan data dengan mengadopsi praktik terbaik dalam melindungi informasi pelanggan. Next. Ya, next di sini ada beberapa tampilan akun Salesforce yang telah kami uji coba di kelompok 3, yaitu di sini tampilan pertama untuk login. Di sini kita diajukan untuk mengisi data mulai dari nama, terus pekerjaan, email, nomor telepon dan sebagainya. Nah, next setelah login, di sini Salesforce menampilkan layar utamanya dari aplikasi tersebut. Di sini saya sudah berhasil login. Nah, ada bacaan welcome lulusin Telva ini. Next, lanjut di sini kelompok kami mencoba untuk memasukkan database pelanggan, yaitu yang bernama Mr. Agung Nugroho. Kita memasuki alamatnya, emailnya, nomor teleponnya dari pelanggan tersebut. Nah, setelah berhasil kita input, langsung ditujukan nama-nama ini sudah tersedia di Salesforce. Next, dibacakan oleh Jihan. Oke, selanjutnya ada fungsi Salesforce. Terima kasih dulu. Selanjutnya ada fungsi Salesforce. Yang pertama meningkatkan brand awareness untuk perusahaan, kedua meningkatkan loyalitas untuk pelanggan, terus ketiga meningkatkan pendapatan perusahaan. Next. Terus ada pembaruan dan perkembangan. Di sini pembaruan. Dengan fokus yang kuat pada inovasi, pengalaman pengguna, dan solusi yang disesuaikan, Salesforce tetap menjadi salah satu pemimpin dalam industri CRM, membantu perusahaan dalam mempertahankan hubungan yang kokoh dengan pelanggan mereka. Terus juga ada perkembangan. Dengan fokus yang kuat pada inovasi, pengalaman pengguna, dan solusi yang disesuaikan, Salesforce tetap menjadi salah satu pemimpin dalam industri CRM, membantu perusahaan dalam mempertahankan hubungan yang kokoh pada pelanggan. Next, dibacakan oleh Devi. Next, selanjutnya akan saya bacakan kelebihan. Pertama itu ada base, menggunakan teknological, memberikan akses data dari mana saja, memungkinkan kolaborasi tim yang lebih baik, dan meminimalkan kebutuhan perangkat keras lokal. Yang kedua ada ketersediaan. Salesforce dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, baik bagi perusahaan kecil maupun perusahaan besar, dan dapat ditingkatkan seiring pertumbuhan bisnis. Yang ketiga ada user-friendly interface, antarmuka pengguna dan mudah mengakses informasi dengan mudah dan meningkatkan pengguna. Next. Oke, di sini ada kelebihan. Yang pertama, ekosistem dan integrasi yang luas. Ekstensi yang memungkinkan integrasi yang mudah dengan aplikasi lain, memperluas fungsionalitas dan kemampuan platform. Terus yang kedua ada otomasi proses bisnis, menyediakan alat mengautomatisasi banyak proses bisnis seperti otomatisasi penjualan. Terus yang ketiga ada pendukung pelanggan. Salesforce memiliki layanan dukungan pelanggan yang kuat dengan berbagai sumber daya, dokumentasi, forum, dan pusat bantuan. Next. Kekurangan. Di sini pertama ada biaya. Salesforce seringkali dianggap mahal, terutama bagi bisnis kecil dan menengah. Dengan biaya langganan dan biaya tambahan untuk fitur tambahan. Terus kedua ada kustomisasi rumit. Meskipun memiliki kemampuan kustomisasi yang cepat, proses kustomisasi yang kompleks dan membutuhkan keahlian khusus untuk mengoptimalkannya. Terus ada pelatihan. Karena kompleksitas platform, pengguna mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk memahami sepenuhnya cara menggunakan Salesforce. Next, dilanjutkan oleh Lulu.
Ya, dilanjut di sini terdapat kekurangan. Kekurangan yang keempat yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Seperti semua platform cloud, ketergantungan pada koneksi internet ini dapat menjadi tantangan jika terjadi gangguan pada jaringan. Next ada overkill bisnis kecil. Bagi bisnis kecil dengan kebutuhan CRM yang sederhana, fitur dan kompleksitas Salesforce mungkin terlalu banyak dan tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Next, sini ada tingkat kecukupan performa. Terkadang seiring dengan perubahan skala, performa platform bisa menjadi lambat, terutama jika tidak diatur secara optimal. Nah, di sini terdapat ekspansi global. Salesforce ini telah memperluas kehadiran globalnya dengan kantor dan pusat data di seluruh dunia. Perusahaan ini telah berupaya untuk menetapkan dirinya sebagai pemimpin dalam pasar komputasi awan global dan perangkat lunak pada perusahaan. Nah, next di sini slide terakhir yaitu terdapat kesimpulan. Kesimpulannya, untuk memudahkan dalam meningkatkan nilai penjual produk, maka bisa mencoba menggunakan Salesforce. Dan yang perlu disiapkan adalah kebutuhan tim dan menyesuaikan budget yang dimiliki. Ini bertujuan agar tidak membebani keuangan pada perusahaan atau organisasi yang dikelola. Pastikan perusahaan memiliki sebuah tim expert. Ini bertujuan untuk mempermudah dalam menangani tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian di bidang sales dan marketing. Nah, seperti yang kita ketahui, kenapa sih Salesforce ini sangat penting bagi perusahaan? Salesforce ini merupakan salah satu aspek terpenting bagi perusahaan karena mereka bertanggung jawab dalam menjual produk atau layanan perusahaan kepada pelanggan. Mereka memainkan peran kunci dalam membangun hubungan dengan pelanggan, meningkatkan penjualan, dan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Tanpa adanya tim penjualan yang efektif, perusahaan mungkin kesulitan untuk mencapai target penjualan dan pertumbuhan yang diinginkan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.